Hai, nama saya Gary Alexander dari kelas 11B. Kalian pasti tidak asing kan dengan yang namanya mesin uap? Mesin uap merupakan mesin yang mengandalkan tenaga uap untuk melakukan kerja mekanis. Mesin uap bisa ditemukan di mana saja, di pompa, lokomotif, kapal laut, dan lain-lain. Mesin uap pertama kali ditemukan oleh seseorang yang bernama Hiro dari Alexandria. Mesin uap Hiro memiliki prinsip kerja reaksi, di mana nantinya akan ada sebuah sumber kalor yang memanasi air yang berada di dalam bejana. Air yang berada di dalam bejana ini akan menguap, lalu uap airnya akan keluar melalui pipa-pipa yang berada di samping mesin ini. Uap yang keluar akan membuat mesin ini berputar. Di percobaan ini saya ingin membuat mesin uap yang memiliki prinsip kerja reaksi yang sama dengan mesin uap Hiro. Tetapi bedanya bahan-bahan yang saya gunakan ini bisa tergolong mudah didapat, seperti bejana yang terbuat dari kaleng susu, bidang yang terbuat dari karton duplek, dan pipa pembuangan uap yang terbuat dari pipa tembaga. Tujuan dari percobaan ini adalah saya ingin mencari nilai efisiensi dari mesin uap yang telah saya buat ini, dan tentunya untuk mencari nilai efisiensi tersebut saya membutuhkan beberapa rumus untuk mencari daya input, daya output, dan akhirnya saya bisa menemukan efisiensi dari mesin ini. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Simak video ini. Untuk mendapatkan nilai daya output, pertama kita harus membuat mesin uapnya terlebih dahulu. Bahan utama untuk membuat mesin uap adalah kaleng susu. Untuk membuat bidang adalah duplek. Untuk membuat sumber kalor adalah lilin. Untuk membuat beban gantung adalah tali dan kain. Lengkapnya, ini adalah gambar alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, pembuatan bidang mesin. Bidang mesin ini berbahan dasar karton duplek. Di sini saya menggunakan 3 lapisan karton duplek dan beberapa potong karton untuk penyangga bidang. Hal ini saya lakukan agar bidang tetap kokoh dalam proses pencobaan nanti. Lalu saya juga menggunakan kawat yang berdiameter 2 mm sebagai penyangga mesin yang dihubungkan menggunakan mur dan baut yang dengan ukuran yang sama. Saya juga membuat katrol sebagai tempat tali beban gantung bisa ditarik dengan lancar oleh mesin. Saya juga menggunakan mur dan baut untuk memasang katrol di bidang ini. Lalu yang kedua adalah mesin uap. Mesin uap yang saya gunakan ini berbahan dasar kaleng susu. Di bagian atas saya lubangi dan saya pasangkan sebuah kawat yang berdiameter 2 mm. Kawat ini akan berfungsi sebagai tempat poros mesin agar bisa berputar. Lalu di sini saya melubangi bagian kaleng dan saya tutup menggunakan baut dan karet ban. Lubang ini nantinya akan berfungsi sebagai tempat pengisian air. Di samping kiri dan kanan kaleng terdapat pipa tembaga yang di ujungnya saya pasangkan ujung pulpen. Nanti pipa ini akan berfungsi sebagai tempat uap air akan keluar sehingga mesin bisa berputar. Lalu di bagian bawah saya menggunakan baut L. Baut L ini saya gunakan agar saat mesin berputar di bagian kawat penyangga, mesin bisa berputar dengan semaksimal mungkin. Karena lubang di bagian baut L itu terbilang cukup besar. Untuk sumber kalornya, saya menggunakan lilin. Lilin yang saya gunakan ini dilapisi oleh kertas dan selotip. Ini dilakukan agar nyala api yang keluar bisa semakin besar. Dan ini juga saya menggunakan bekas asbak untuk tempat melekatnya lilin agar lilin bisa dipindahkan. Untuk beban gantungnya saya menggunakan tali dan 2 buah koin dengan nilai massa yang berbeda. Tali yang saya gunakan adalah tali rapia. Saya menggunakan tali rapia agar saat beban gantung ditarik bisa semakin lancar, karena menurut saya tali rapia ini termasuk tali yang licin. Dan 2 buah koin yang saya gunakan adalah koin Rp200 dan koin Rp100 keluaran tahun 2016. Koin ini nantinya akan ditempel dengan tali dan akan menjadi nilai massa beban gantung variasinya. Koin 100 ini memiliki massa 1,79 gram dan koin 200 memiliki massa 2,38 gram.
Setelah mesin dibuat, saatnya pelaksanaan percobaan. Percobaan total dilakukan sebanyak 20 kali. 20 percobaan tersebut terdiri dari 10 kali masa beban gantung 1,79 gram dan 10 kali masa beban gantung 2,38 gram. Di dalam percobaan ini, masa beban gantung ditarik sejauh 40 cm dari awal beban bergerak. Di dalam percobaan ini, informasi yang akan kita cari adalah lamanya beban gantung ditarik di setiap percobaan. Setelah melakukan percobaan tersebut, kita bisa mendapatkan data-data seperti berikut. Ketika masa beban gantung 1,79 gram, waktu yang didapat memiliki rata-rata 22,6 second. Ketika masa beban gantung 2,38 gram, waktu yang didapat memiliki rata-rata 32,6 second. Dari data ini, kita bisa mengetahui bahwa semakin berat masa beban gantung, maka lamanya waktu untuk menarik masa beban gantung semakin lama. Setelah mendapatkan nilai waktu masa beban gantung ditarik, kita bisa mencari daya output mesin. Pertama, kita menggunakan rumus F sama dengan M kali G untuk mencari nilai gaya. M didapat dari masa beban gantung dan G didapat dari gravitasi. Kedua, kita menggunakan rumus W sama dengan F kali S untuk mencari nilai usaha. F didapat dari nilai gaya yang sudah didapat dan S didapat dari jarak masa beban gantung ditarik. Dalam percobaan ini semuanya sejauh 40 cm. Ketiga, kita menggunakan rumus P sama dengan W per T untuk mencari nilai daya. W didapat dari nilai usaha yang sudah didapat dan T didapat dari lamanya beban gantung ditarik. Untuk mendapatkan nilai daya input, pertama-tama kita menggunakan rekaan mesin. Rekaan mesin dipanaskan dengan durasi waktu yang sama saat mesin uap bergerak. Di percobaan ini, data yang diambil adalah delta T atau perbedaan suhu ketika sebelum dan sesudah air dipanaskan. Bisa dilihat sebelum air dipanaskan memiliki suhu 24,5 derajat Celcius dan ketika air sudah dipanaskan memiliki suhu 91,6 derajat Celcius. Setelah mendapatkan nilai perbedaan suhu air, kita bisa mencari daya input mesin. Daya input yang didapat berlaku untuk semua daya input dengan variasi masa beban gantung karena daya input tidak dipengaruhi masa beban gantung. Untuk mencari daya input, pertama, kita menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T untuk mencari nilai kalor. M didapat dari massa air, dalam percobaan ini massanya adalah 100 gram. C didapat dari kalor jenis air, kalor jenis air memiliki nilai 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T didapat dari nilai perbedaan suhu yang sudah dicari tadi. Kedua, kita menggunakan rumus P sama dengan Q per T untuk mencari nilai daya. Q didapat dari nilai kalor yang didapat tadi, dan T didapat dari lamanya rekaan mesin dipanaskan. Setelah mendapatkan nilai daya input dan output dari setiap variasi masa beban gantung, saatnya mencari nilai efisiensi. Efisiensi didapat menggunakan rumus P output per P input dikali 100%. Dengan ini kita bisa mendapatkan nilai persentase efisiensi di setiap percobaan. Nilai-nilai tersebut kita rata-ratakan untuk mendapatkan nilai efisiensi dari setiap variasi masa beban gantung. Berikut adalah data daya input, daya output, dan efisiensi dari setiap variasi masa beban gantung. Nah, setelah melakukan berbagai kegiatan untuk mencari nilai daya output, nilai daya input, dan efisiensi dari mesin tersebut, kita bisa mendapatkan persentase efisiensi dari mesin ini. Mesin ini mempunyai efisiensi sebesar 0,00032%. Dan kita juga bisa mendapatkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai dari efisiensi mesin ini, seperti pada awalnya. Masa beban gantung mempengaruhi cepat lambatnya mesin. Cepat lambatnya mesin mempengaruhi besarnya daya output yang dihasilkan oleh mesin ini. Dan daya output akan mempengaruhi nilainya persentase dari efisiensi mesin ini. Secara garis besar, masa beban gantung mempengaruhi persentase efisiensi dari mesin ini. Walaupun terlihat mudah untuk melakukan berbagai percobaan tersebut, tetapi untuk membuat mesin uap yang berfungsi ternyata sangat sulit. Seperti saya melakukan 13 kali percobaan yang semuanya gagal dan saya membuat ulang mesin sebanyak 3 kali. Walaupun banyak kegagalan, tapi saya tetap berusaha untuk menciptakan sebuah mesin uap yang dapat berfungsi dan memiliki nilai efisiensi yang maksimal.
Itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam percobaan mesin uap yang saya lakukan ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.